Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas kelas satu berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai Algorand. Di mana Algorand ini cukup banyak yang request, banyak yang nanya, Algorand apa sih bang? Kok bisa naik? Kok bisa nge-pump? Nah, pada hari ini kita akan bahas secara mendetail, positif maupun negatifnya. So, let's go to the video. Oke, pada hari ini kita akan membahas mengenai Algorand. Algorand ini adalah cryptocurrency ke-16 di CoinMarketCap dengan market cap sebesar 10,8 miliar US dollar, dan ini meningkat 12% ya dari kemarin. Jadi cukup secara momentum cukup baik. Dan kalau kita lihat secara circulating supply-nya juga oke. 57% sudah tersirkulasi dan max supply-nya ada di 10 miliar US dollar. Jadi sekarang yang tersirkulasi itu ada 5,67 Algorand. 5,67 miliar Algorand yang sudah tersirkulasi. Nah, mungkin pertanyaannya kenapa banyak yang jadi tertarik dengan Algorand? Ya, seperti biasa di Indonesia. Kalau ngepump pasti banyak yang tertarik gitu ya, dan dia memang benar-benar ngepump gitu ya. Dia ngepumpnya lumayan. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang membuat si Algorand ini unik? Atau mungkin sebelum dari situ dia kapan sih rilis mainnet mereka? Mereka itu rilis mainnet pada Juni 2019. Dan di 2020, berarti kurang lebih ya kasarnya setahun lebih, mereka sudah bisa menghandle 1 juta transaksi per hari. Which is quite good gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya siapa sih founder dari Algorand ini? Founder dari Algorand ini adalah seorang profesor bernama Silvio Micali. Dia adalah seorang profesor di computer science di jurusan computer science di MIT atau Massachusetts Institute of Technology. Buat kalian yang ya sebenarnya mungkin bukan yang terlalu ngerti komputer juga pasti pernah dengar MIT. Karena MIT ini adalah satu university yang memang sangat terkenal untuk di bidang teknologinya gitu. Banyak orang-orang hebat di dalam dalam industri teknologi lulusan dari MIT. Dan yang pembuat dari Algorand ini adalah seorang profesor di MIT ya. Jadi nggak main-main. Dan selain dari itu juga dia adalah seorang recipient of Turing Award atau ekuivalennya kayak Nobel Awards ya dalam dunia programming, dalam dunia komputer gitu ya. Dan dia ini denoted sebagai salah satu orang yang memberikan banyak kontribusi fundamental terhadap teori dari parties of secure two-party computation, lalu electronic cash, dan cryptocurrency, dan juga blockchain protocols. Jadi memang orang yang sangat tepat gitu di bidangnya ya. Sudah profesor di MIT, dia juga punya Turing Award, dan memang spesifik kontribusi dia itu di dunia cryptocurrency dan blockchain protocols gitu ya. Jadi kalau secara foundernya menurut gua ini orang yang memang cocok gitu dan memang orang yang hebat ya. Lalu kalau kita lihat juga apa yang membuat Algorand ini unik. Jadi Algorand ini diciptakan untuk mempercepat atau memperbaiki scalability dari Bitcoin. Dimana kalau kita tahu Bitcoin ini tidak scalable lah gitu ya. Kalau dalam format awalnya gitu, dimana transaksi itu sangat kecil, cuma 7 transaksi sedetik. Jadi Algorand ini tujuan awalnya adalah untuk mempercepat transaksi dan mengimprove efisiensi. Nah, selain dari itu juga dia bertujuan untuk bisa membuat fee jadi rendah. Dimana kita tahu Bitcoin sekarang fee-nya ya lumayan besar ya. Kalau nggak pakai layer 2, maksudnya kalau layer 1 Bitcoin itu besar. Nah, Algorand ini ingin memecahkan masalah itu. Dan selain dari itu juga dia bersifatnya ini adalah proof of stake, pure proof of stake. Jadi menurut si Silvio ini, mining ini nggak efektif gitu. Ini energy extensive. Sementara kalau proof of stake ini basically jauh lebih murah, jauh lebih efisien. Itu ya, itu kurang lebih pandangan Silvio Micali mengenai proof of work dan proof of stake. Nah, buat kalian yang mungkin tertarik karena Algorand ini ngepump, gue harus ada satu side note buat kalian. Karena sebenarnya all time high dari Algorand ini ada di $3 balik 2019 di sini ya. Jadi saat dia rilis pertama kali masuk ke exchange ini dia terjadi ada drop yang lumayan besar ya. Seingat gue sampai 90%-an gitu. Jadi ini harus di take note ya. Berarti ada satu resisten di atas ini ya. Dia belum berhasil menembus all time high dia ya.
Dan kenapa bisa seperti ini? Nah, salah satu penyebabnya adalah dibahas di artikel di sini, di mana menurut dia Agora ini kehilangan 94% of its value dalam 3 bulan gitu ya. Kenapa? Ya karena kita tahu juga 2019 memang waktu itu ini ya ada penurunan yang luar biasa juga di market waktu zaman itu. Tetapi diperparah dengan vesting schedule mereka. Jadi kalau dibikin secara teknis terlalu rumit. Jadi kita bikin bahasa simpelnya aja ya. Ini mereka ada ICO. ICO itu adalah Initial Coin Offering. Tapi banyak orang nggak tahu, ada juga sebelum ICO ini ada namanya pre-ICO. Jadi kadang-kadang sering juga disebut private sale. Di mana ini ICO yang sebelum ICO gitu loh. Nah, jadi setelah udah masuk ke exchange, banyak orang-orang yang pre-ICO ini membuang ke market gitu loh. Mau ke market dan harga jadi jatuh. Otomatis cukup banyak investor-investor yang kecewa. Dari situ makanya sampai ada program buyback dari Algorand supaya mengembalikan rasa percaya terhadap si project Algorand ini sendiri. Jadi bisa dibilang Algorand ini mulai dengan start yang lumayan rocky gitu ya, lumayan gak terlalu stabil. Tapi secara teknologi menurut gua Algorand ini menarik gitu ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, oke lah itu kan dulu. Sekarang pertanyaannya, kenapa nih Algorand naik? Dulu-dulu kayak nggak pernah dengar. Jadi gini, Algorand ini naik karena salah satunya adalah si Algorand ini diadopsi oleh El Salvador untuk menggunakan blockchain Algorand ini sebagai pengembangan infrastruktur blockchain itu sendiri. Gitu ya. Jadi gini, Bitcoin jadi legal tender di sana. Tapi El Salvador mengadopsi juga Algorand sebagai blockchain ini untuk pengembangan infrastruktur dari si blockchain dari negara itu sendiri. Gitu ya. Jadi Algorand ini mungkin paling terkenalnya adalah jadi salah satu kandidat terbesar untuk membangun proyek CBDC. Amrik ya terutama ya. Walaupun yang lain juga ada juga yang lain. Tapi salah satu yang terbesarnya adalah dia adalah salah satu proyek yang paling memungkinkan untuk dibuat CBDC. Gitu ya. Nah, seperti yang dibahas di sini, perlahan tapi pasti jaringan Algorand kini mulai menyedot perhatian institusi dan pemerintah yang lebih luas karena proyek pengerjaannya di bidang mata uang digital bank sentral atau CBDC. Dan nggak cuma itu, yang unik juga adalah Algorand ini juga sudah menampung sejumlah stablecoin seperti USDT dan USDC. Ya, jadi sebenarnya salah satu main attraction dari si Algorand ini adalah karena dia cocok untuk CBDC, gitu ya. Oke, selain dari CBDC juga, hal lain yang memicu kenaikan dari Algo adalah keputusan Algorand Foundation untuk secara aktif melibatkan masyarakat dalam proyek yang ada di jaringannya. Jadi intinya apa? Di sini mulai ada governance, gitu ya. Nah, dan governance ini cukup unik karena di dalam sini ada satu sistem yang mereka sebenarnya akan bisa berinteraksi seperti ya pemerintah gitu, ada pemerintahan di dalam satu blockchain itu, di mana kita sebagai holder dari algo ini bisa actively membuat perubahan gitu dalam si sistem Algorand ini melalui voting. Gitu. Dan peluncurannya direncanakan akan digelar pada tanggal 1 Oktober. Nah, maka dari ini juga banyak orang yang tertarik dengan Algorand seperti itu ya. Dan kalau kita lihat, sebenarnya nggak hanya mereka saja yang punya on-chain governance. Ini masuknya, spesifiknya adalah on-chain governance. Polkadot punya. Lalu Cardano sedang dalam perjalanan. Dan kebanyakan yang lain-lain governance ini masih belum benar-benar uh, on. Gitu ya. Belum 100% berjalan seperti seharusnya. Nah, ini salah satu yang mungkin jadi menarik juga untuk Algorand. Karena dia salah satu yang mungkin dalam tanda kutip yang paling intuitif untuk sekarang gitu ya. Karena sudah mulai 1 Oktober ke depan nanti akan mulai diberlakukan gitu. Nah, pertanyaan apa sih itu community governance atau kalau di bahasa lebih luasnya on-chain governance. Jadi, community governance ini adalah perpindahan dari gini. Dulu kan semua keputusan diambil oleh Algorand developers kan. Misalnya dia mau bikin ini Algorand seperti apa, projectnya untuk apa dan lain-lain. Nah, dengan kita sudah mulai ada community governance, yang memutuskan misalnya project apa yang bisa dipilih untuk kedepannya, lalu mungkin ada perubahan secara tokenomics, itu semua bisa dilakukan di uh,
blockchain dari si Algorand ini ke depannya. Tepatnya nanti pada tanggal 1 Oktober. Nah, sekarang kenapa itu penting si community governance ini? Jadi community governance ini memberikan powernya terhadap kita gitu. Jadi benar-benar terjadi demokrasi terhadap orang-orang yang punya stake di dalamnya. Nah, yang punya stake-nya apa? Orang-orang yang memegang Algorand. Nah, jadi kita bisa di sini menjadi jadi konyol lucunya jadi gini disebutnya sebagai governor atau gubernur, di mana kita akan bisa menjadi gubernur atau governor saat kita menghold si algo kita ini dan kita stake selama 3 bulan. Jadi semakin besar yang kita stake, maka kita akan memiliki vote yang lebih besar di dalam situnya gitu ya. Jadi benar-benar terjadi terjadi demokrasi saja di sini gitu ya. Jadi unik. Di sini kita bisa literally ada seperti sistem government, sistem pemerintahan di dalam itu sendiri. Dan kita memilih dengan apa? Dengan membuktikan kita men-stake Algorand kita di situ ya. Jadi ini yang unik, walaupun sebenarnya nggak hanya spesifik punya dia saja ya pemikiran seperti ini, tapi dia salah satu yang awal untuk merilis ini gitu ya, si on-chain governance mereka. Jadi itu adalah salah satu lagi hal unik mengenai Algorand. Oke, selanjutnya juga yang tidak kalah penting adalah seberapa terdesentralisasi atau seberapa terbaginya koin Algorand ini. Kita lihat ada satu wallet yang memegang 370 juta Algorand. Gue sudah hitung tadi kurang lebih sekitar 6,5% dari sini. 6,5% dari circulating supply. Besar nggak? Lumayan, 6,5%. Tapi apakah really bad gitu ya? Ya nggak juga. Tapi still harus kita ingat bahwa ada bisa saja si pemegang wallet ini mendump si Algorand ini gitu sekaligus. Walaupun ya nggak ekstrim besar ya, 6,5%. Ada yang jauh lebih parah, ada yang sampai 20, ada yang sampai 30% dan lain-lain ya. Nah, jadi secara resiko untuk didump oleh satu pemegang wallet ini ada nggak? Ada, tapi not that big gitu ya. Basically bahkan satu wallet ini lebih besar daripada wallet Binance di sini ya. Tapi masih oke lah menurutku ya, not that bad. Oke, dan ini adalah vesting schedule maupun juga dari maximum supply dari si Algo ya. Di sini tertulis di official website mereka ya bahwa Algo hanya akan memiliki 10 miliar saja supply dan itu immutable atau tidak akan bisa diubah lagi gitu ya. Dan sekitar 16% dari Algo supply itu sudah masuk ke dalam circulating supply di 2020, di November 2020. Nah, itu masuk kemana aja? Salah satunya ke community rewards, early backer, lalu really node runner, reward fasting, grant funding, dan lain-lain gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dia gimana sih secara vesting schedule mereka? Karena satu cryptocurrency bisa punya program yang bagus, tapi kalau vesting schedule mereka kacau, itu bisa ambruk semuanya gitu ya. Nah, Algorand sendiri sebenarnya sudah mengubah ya sistem mereka yang dulu itu bukan long term algo dynamics, dulu itu kok nggak salah initial algo dynamics, di mana dia itu sedikit berbeda ya, jadi lebih banyak coin sales di awalnya mereka, tapi akhirnya ada ada satu improvement gitu ya yang dibuat oleh founder dari Algorand untuk mengubah sistemnya, di mana jadi fokusnya lebih banyak ke untuk basically kasarnya seperti staking rewards gitu, di mana dulu lebih banyak untuk dijual lagi. Kalau dijual kan berarti ada resiko bisa ke dump gitu kan ya, orang beli aja lagi kayak private sale dan bisa ke dump. Kalau di sini dia ubah menjadi lebih ke staking rewards dan untuk memberikan insentif untuk orang lebih masuk ke community governance mereka. Gitu ya. Jadi mereka ubah. Tadinya itu salah satunya adalah mereka mengubah yang tadinya harusnya total supply itu sudah habis selama 4 tahun, ini diubah menjadi ke 10 tahun. Jadi harusnya 2024, tapi malah diubah jadi ke 2030 gitu ya. Dan juga dia ada sistem reward yang baru gitu, di mana ya itu seperti gue bilang tadi, lebih menguntungkan untuk orang yang berpartisipasi di dalam si governance mereka, dan juga lebih bermanfaat bagi orang yang long term holders gitu ya, yang nge-hold si algo ini untuk lebih long term. Nah, sekarang kalau kita lihat ini kurang lebih. Jadi sekitar ini 6,2 miliar Algorand
itu akan dalam bentuk community incentive. Nah, seperti yang gue bilang, ini tadinya banyak untuk kayak private sales lagi, tapi diubah. Jadi lebih ke untuk mensupport dari komunitas si Algorand ini sendiri. Jadi 2,5 miliar untuk participation reward atau untuk orang yang berpartisipasi dalam si community community governance mereka. Lalu early backers really node ini untuk menginsentif para kesannya ini para validator lah gitu kesannya. Validator di si Algorand ini. Dan ini juga ada kontingen insentif. Jadi basically ini untuk komunitas lah ya. Lalu untuk ecosystem support totalnya 1,2 miliar itu di sini. Nah, ini lebih buat ke pengembangan mereka secara R&D, terus innovation fund yang lebih buat ke kayak lebih buat ke dana foundation lah mungkin kasarnya gitu ya. Dan juga sisanya ini from initial allocation gitu ya. Nah, di mana ini untuk Algorand Inc. ini adalah perpanjangan tangan si Algorand ini yang lebih untuk kalau Cardano tuh kayak Emurgo-nya lah gitu ya, yang for profit-nya gitu. Nah, lalu buat foundation-nya segini 500 juta dan juga ini yang sudah dimasukkan ke dalam operation dan ekosistem 5 ini berarti ya pokoknya pembagiannya kurang lebih seperti ini gitu ya. Nah, sekarang kita lihat vesting schedule-nya. Kita bisa lihat bahwa apakah cukup agresif? Ya, dibilang cukup agresif sih, ada yang lebih agresif. Tapi apakah ini konservatif? Nggak juga, lumayan ya secara pembagiannya gitu. Jadi, apakah simpelnya gini, mungkin lu pengen tahu kan, lu bisa kedam nggak sih? Well, in theory, yes. Tapi nggak ekstrim resikonya gitu ya, nggak ekstrim. Tinggal apakah si vesting schedule ini akan kalah cepat gak gitu sama si inovasinya. Kalau inovasinya lebih tinggi ya sudah, ini gak akan terlalu kerasa. Tapi kalau inovasinya atau project-projectnya gak terlalu jalan, ya ini akan kerasa gitu si vesting schedule ini ya. Nah, dan ada satu catatan lagi nih. Ini Algorand sebenarnya cukup banyak catatannya. Di mana dia ini ada satu sistem yang bernama Accelerated Early Backer Vesting Restart. Jadi kesannya gini, untuk orang-orang yang masuk dulu gitu, yang dulu mendanai Algorand ini diberikan privilege gitu untuk mereka bisa menjual Algorand mereka lebih cepat gitu. Nah, ini juga yang jadi salah satu banyak yang argue ini jadi salah satu alasan kenapa Algorand ini harganya ngendet gitu ya. Walaupun mereka di sini penjualannya nggak sembarangan gitu ya. Jadi dia jualnya ada aturannya, dibilang harus ya kesannya gini deh, dia harus naik dalam harga Algorand ini harus naik seberapa banyak lalu mereka jual dengan harga tertinggi dan lain-lain. Tapi kasarnya apa? Apakah ini akan mempengaruhi harga? Iya, tetap akan mempengaruhi harga. Jadi kesannya setiap Algorand naik, itu ada beban yang harus ditopang gitu sama mereka karena akan ada sistem ini. Gitu ya, dimana early backer ini diberikan privilege untuk ngebuang sedikit gitu si Algorand mereka. Gitu. Jadi ini harus keep that in mind gitu. Lalu selanjutnya juga bukan cuma dari si early backer saja yang punya privilege ini, tapi Algorand Foundation pun ikut gitu. Sistem yang kurang lebih seperti ini ya, seperti yang gue baca di beberapa artikel yang lain. Jadi ini salah satu poin yang mungkin sedikit melemahkan gitu dari Algorand ya. Oke guys, jadi kesimpulannya Algorand ini adalah satu project yang menarik menurut gue. Terutama kita tahu bahwa foundernya memang orang yang sangat berpengaruh dalam dunia cryptocurrency. Dan juga seorang profesor di MIT guys, jadi ya nggak main-main. Dan secara teknologi pun dia unik. Lalu transaction per second juga bagus. Tapi menurut gue yang menjadi Achilles heel dari si Algorand ini adalah tokenomics-nya. Dimana vesting schedule dia ini kadang-kadang bikin deg-degan. Apalagi di awal, pertama kali dia rilis, dimana itu ya cukup membuat banyak investor awal tuh kecewa gitu ya. Walaupun sudah ada buyback dan lain-lainnya, tapi tetap itu harus dijadikan satu node. Lalu selain dari itu juga ada satu accelerated early backers program yang menurut gue sendiri ya itu bisa menarik harga Algorand untuk susah naik ke atas gitu ya. Dan juga ya overall vesting schedules mereka lah gitu ya. Tapi menurut gue apakah berpotensi? Ya cukup berpotensi secara teknologinya ya. Jadi apakah boleh untuk dimasukkan ke long term investment? Boleh saja, tapi kalau gue pribadi nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi cukup menjanjikan tapi nggak terlalu banyak dalam portofolio gue.
Oke, nah buat kalian yang mungkin masih bingung kenapa cryptocurrency market sini kemarin turun parah dan sekarang mulai recover, bisa klik videonya di sini, di mana gue akan bahas di Daily Charting with Toshi di beberapa hari ke belakang. Dan buat kalian yang masih yang masih baru di sini juga bisa lihat playlist gue di Daily Charting with Toshi, karena gue itu basically membahas daily mengenai apa yang terjadi di dunia cryptocurrency. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik the bell icon. See you in the next video.